Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang saya bawakan adalah sudut pandang Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Sudut pandang Tuhan. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghampiri seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ada dinyatakan ada orang yang membangun rumah di atas pasir, ada orang membangun rumah di atas batu. Bangunan rumah di atas pasir, betul harga yang dijangkau untuk pasir itu murah, dan betul bisa memberi seluas-luasnya tempat di daerah pasir tersebut. Tapi ada juga orang membangun di atas batu, mungkin harganya terlalu mahal. Membangun di atas batu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi membangun di atas batu, membangun pencakar-pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi. Itu membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan membangun di atas pasir. Membangun di atas pasir ketika badai dan hujan dan angin yang dahsyat yang begitu kuat, maka banjir datang, maka rumah itu akan hancur. Tetapi membangun di atas batu, angin badai datang, maka rumah itu tetap akan berdiri kokoh. Bangunan itu akan berdiri kokoh ketika membangun di atas batu. Pondasi sangat dibutuhkan yang mendasari bangunan tersebut. Karena itu kita harus melihat sudut pandang Tuhan, bahwa pondasi anak-anak Tuhan dibangun atas anugerah, bukan di atas yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, suka atau tidak suka, bangunan yang dibangun atas kehidupan anak-anak Tuhan dibangun atas dasar anugerah Tuhan.
Ini yang mendasari keseluruhannya. Bapak Ibu, kita perhatikan di sini. Kalau orang memandang dari sudut pandang Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa kamu sungguh-sungguh merdeka. Dikatakan kamu sungguh-sungguh merdeka. Berdirilah teguh, karena Kristus telah memerdekakan kamu. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, maka berdirilah teguh, kata firman Tuhan. Berdirilah teguh. Jadi dikatakan di sini berdiri dengan teguh atau berdiri dengan kokoh. Artinya tidak lagi diperhamba oleh bentuk ajaran apapun yang tidak dari sudut pandang Tuhan. Kita harus menerima ajaran dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang yang lain. Saudara, latar belakang di Galatia ini dinyatakan dengan jelas. Orang-orang harus disunat supaya diselamatkan Tuhan. Tanpa disunat tidak diselamatkan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan disunat atau tidak disunat itu tidak ada artinya. Itu tidak menguntungkan. Tidak ada artinya. Jadi sunat itu tidak menambahkan seseorang itu diselamatkan oleh Tuhan. Kalau orang hidup lewat warisan-warisan nenek moyang, justru itu melepaskan diri dari anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini dikatakan bahasa Ibraninya jugos. Jugos itu artinya kuk, semacam timbangan, sepasang timbangan, ya. Jadi timbangan ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Jikalau kuk itu ada pada seseorang, tidak lagi mengikuti anugerah Tuhan, maka orang itu terputus dari anugerah Tuhan, lepas dari Kristus. Ini yang membahayakan. Hal ini terjadi seolah-olah tanpa sunat orang tidak diselamatkan Tuhan. Padahal anak-anak Tuhan diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena sunat, bukan karena hukum Taurat. Semua orang yang percaya Kristus itu di bawah anugerah Tuhan, bukan di bawah hukum Taurat. Kalau kita di bawah hukum Taurat, maka kita akan berdosa lagi dan berdosa lagi. Karena hukum Taurat yang suci itu akan menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi lewat anugerah Tuhan itu lengkaplah sudah bahwa kita itu sudah memenuhi tuntutan hukum Taurat. Oleh karena Kristus kita menjadi dibenarkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, penggenapan terhadap hukum Taurat yang Yesus lakukan membuat kita di bawah hukum anugerah Tuhan, yang dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jangan ada lagi satu konsep atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan anugerah Tuhan. Bisa saja seolah-olah dunia dengan hartanya bisa menyelamatkan manusia. Dengan penambahan harta maka kita bisa diselamatkan Tuhan. Tidak, hanya karena anugerah. Atau bisa saja yang lain, karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu justru menghalangi anugerah Tuhan. Itu menjadi diperhamba, diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan nonton porno, kebiasaan-kebiasaan yang kotor, ya, kebiasaan-kebiasaan minuman-minuman keras, itu memperbudak kehidupan seseorang. Dan itu bisa lepas dari anugerah Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan mencari sesuatu yang memuaskan jiwa dari dunia ini, melakukan hal yang cemar, itu membawa hawa nafsu, dan akibatnya kita lepas dari Kristus, lepas dari anugerah Tuhan, terputus dari anugerah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Jangan sampai terjadi seperti ini. Karena manusia ini punya keinginan daging. Keinginan daging itu membawa dipuaskan. Dan keinginan daging yang membawa dipuaskan itu seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, daging ini dipuaskan dengan hal-hal yang berdosa, yang menimbulkan perseteruan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan katakan berdirilah teguh. Jangan lagi diperhamba. Jangan lagi dikuasai oleh nafsu dunia. Karena itu bisa memperbudak kehidupan seseorang. Jangan lagi dibiasakan dengan kebiasaan yang buruk. Itu bisa memperbudak kebiasaan orang. Memperbudak menjadi satu kebiasaan. Dan itu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tuhan katakan berdiri teguh. Berdiri kokoh, teguh. Kalau sudah berdiri berarti keyakinan kita itu tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, tidak mau menerima kuk perhambaan yang memperhamba diri menjadi hamba dosa, menjadi hamba sesuatu tradisi. Itu disalahkan oleh Tuhan. Kita harus menjadi hambanya Tuhan. Kita harus di bawah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita itu dibenarkan oleh Allah. Anugerah Tuhan yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat roh bekerja atas hidup kita. Anugerah Tuhan yang membuat kita bisa beriman kepada Allah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, tadi katakan berdirilah teguh. Artinya jangan sampai kita tidak teguh. Jangan sampai kita lemah oleh ajaran-ajaran yang salah, oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan anugerah Tuhan. Ya, jangan sampai kita kena kuk perhambaan dosa, kuk perhambaan oleh falsafah, filsafat yang palsu, yang menyesatkan. Ya, oleh apapun juga yang mencondongkan kita untuk melepaskan anugerah Tuhan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh, berdiri teguh. Ya, jangan oleh karena pacar kita itu tidak sama dengan kita ikuti pacar kita, sehingga kita diperhamba oleh pacar kita, menuruti kemauan pacar, meninggalkan Kristus, dan tidak hidup dalam Tuhan lagi. Itu melepaskan anugerah Tuhan yang terbesar. Nah, yang kedua, hidup di dalam kasih karunia, bukan di luar kasih karunia. Dari sudut pandang Allah, kita harus hidup di dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang menuruti kebenaran firman Allah. Kalau orang hidup di luar kasih karunia, dia tidak akan menuruti kebenaran firman Allah. Ini yang menjadi ketentuannya. Jadi kita hidup dari kasih karunia Allah kepada kasih karunia Allah, terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan manusia, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membuat kita berharap kepada Tuhan, membuat kita memiliki iman, dan menjadikan segala suatu pengharapan kita roh Tuhan bekerja. Itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tidak membanggakan apapun yang kita buat berhasil, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak condong memberikan kesaksian tentang diri kita, tentang diri kita, tentang diri kita, tentang diri kita, tetapi tentang Yesus Kristus. Itu kasih karunia. Sesuatu yang baik terjadi atas hidup kita itu karena kasih karunia, bukan karena di luar kasih karunia Tuhan. Saudara, kalaupun saudara selalu berhasil dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara buat berhasil, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita bermegah oleh karena terampilnya hidup kita, oleh karena kita lebih cekatan sehingga mampu
hidup di dalam berkat yang berkelimpahan. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saya katakan, karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita sakit sembuh karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita dipakai Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan kepada Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun gereja kita besar dan jemaat kita banyak, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita bisa sukacita dalam penderitaan, itu karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang dapat dimegahkan di dalam diri kita selain karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, inilah sudut pandang Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita bisa menjalani hidup ini. Mungkin ada masa-masa di mana kita tidak mampu menghadapi situasi, tapi kita bisa melewati semua karena kasih karunia Tuhan. Ada masa-masa yang dimana kita sebenarnya tidak sanggup menghadapi masalah yang terjadi, yang kita hadapi. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa sanggup menghadapinya. Kasih karunia Tuhanlah membuat kita bisa berjalan dari kasih karunia Tuhan kepada kasih karunia Tuhan. Melewati, berjuang, menghadapi tantangan kehidupan dengan kasih karunia Tuhan. Kita bisa menikmati sukacita ilahi. Kita bisa menikmati kemenangan ilahi. Kita bisa menikmati sesuatu yang baik yang terjadi atas hidup kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan ada orang yang sombong karena semata-mata usaha manusia. Oleh karena pengetahuan, oleh karena jabatan, oleh karena kepemilikan, bukan karena kasih karunia Tuhan. Ini akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi semua sebenarnya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, Tuhan inginkan kita tidak hidup di luar kasih karunia Tuhan, tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu membawa damai sejahtera, itu membawa persekutuan dengan Roh Kudus, itu membawa kita memiliki iman yang sesungguhnya. Dan kita juga penuh kasih karena kita bersandar dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, iman kita bekerja oleh kasih. Apabila kita hidup dari iman, maka iman itu akan teraktivitas oleh karena kasih yang mendorong dan menggerakkannya. Dan ini dari sudut pandang Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Miliki iman dengan kasih yang bekerja atas hidup kita. Ketika iman itu terdorong, diaktifkan oleh kasih, maka Roh Allah bekerja mendatangkan sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat satu anjing yang sakit dan nyaris mati. Saya tergerak hati dan saya kasihan dengan anjing ini yang hampir nyaris mati. Lalu saya tergerak untuk mendoakan. Waktu saya mendoakan anjing ini dengan iman kepada Tuhan, dengan digerakkan oleh kasih, anjing ini sembuh, anjing ini sehat. Luar biasa. Saya pernah juga melayani orang sakit demam berdarah, satu anak. Saya begitu melihat dengan kasih, tergerak mendoakan, lalu anak ini sembuh dan sehat kembali. Dan sudah sering kali saya mengalami seperti itu. Ketika iman saya digerakkan oleh kasih, orang itu mengalami kesembuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus pun demikian. Ketika Yesus melihat Maria, melihat Marta, saudaranya Lazarus sudah mati, Yesus juga merasa belas kasihan. Yesus juga mengerti perasaan kedua wanita ini, Maria dengan Marta. Saudara sudah mati 4 hari dikubur. Lalu karena kasih Yesus, Yesus punya iman yang luar biasa. Lazarus itu hidup kembali dari kematian.
Ketika saudara diaktifkan iman saudara karena kasih, maka sesuatu yang terjadi oleh perbuatan roh yang bekerja, sehingga orang sakit sembuh, orang yang mengalami masalah diselamatkan, ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Iman itu bekerja dalam kasih. Ya kalau memang kehendak Tuhan, bisa saja lain, orang itu bisa dipanggil Tuhan. Tetapi kalau ada iman kita dan dengan kasih dan menyatakan bahwa orang ini akan sembuh, kita harus doakan. Kita harus percaya bahwa orang itu pasti sembuh kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, iman bekerja oleh karena kasih, diaktifkanlah iman itu. Sehingga kita mempunyai iman yang hidup. Dan kita juga yakin bahwa hidup kita nih hidup karena melayani, karena kasih kepada orang-orang yang bergumul, kepada orang-orang yang kita lihat membutuhkan perhatian, sehingga kasih Tuhan tercapai untuk menyentuh mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah, kalau kita melakukan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, itu membawa sejahtera. Mungkin ada pertentangan, tetapi apabila dilakukan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya ingatkan, berdirilah teguh. Itu Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan membangun atas kehidupan ini dengan sesuatu yang bukan anugerah Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih karunia, bukan di luar kasih karunia. Yang ketiga, hiduplah dengan iman yang bekerja oleh kasih, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh daging, tetapi menurut roh. Roh membawa kita untuk kita memiliki iman dan membawa kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah di tengah-tengah keluarga kita bisa dinyatakan lewat iman. Lewat iman yang berbagi, lewat iman yang membawa kuasa ilahi, membawa kuasa Allah. Saudara, tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa hidup dalam roh Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa memiliki iman yang seperti dikehendaki oleh Allah. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak mengalami peranan Roh Kudus yang melibatkan hidup kita. Saudara, seringkali kita terlibat di dalam pekerjaan kedagingan kita, sehingga Roh Allah tidak berperan atas hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita menutup anugerah Tuhan untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, kembalilah di bawah anugerah Tuhan. Saudara mengalami kuasa yang nyata. Saudara mengalami pengharapan yang nyata. Saudara mengalami janji-janji yang direalisasikan oleh Allah. Saudara mengalami terobosan yang baru. Kalau saudara hidup di bawah anugerah Tuhan. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh kuk dunia ini, dikuasai oleh kuk dosa, dikuasai oleh warisan nenek moyang yang membawa saudara lepas dari anugerah Tuhan, saudara tidak mengalami dipimpinnya oleh roh Tuhan, dipimpinnya oleh iman yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dipimpinnya oleh iman yang sejati, dipimpinnya oleh iman yang memuliakan Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan hal itu. Saudara, jangan dikenakan oleh kuk perhambaan segala bentuk macam yang ada di dunia ini. Filsafat-filsafat yang saudara menjadi pegangan, seolah-olah itu mendasari kehidupan saudara. Saudara akan goyah, akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Sewaktu angin dan badai datang, akan hancur rumah tersebut. Jangan dibangun sesuatu yang sifatnya yang bukan dari anugerah Tuhan. Bangsa Israel membangun kehidupan agamanya dibangun atas dasar hukum Taurat, justru menandakan mereka adalah orang berdosa. Dibangun atas dasar hukum Taurat, justru menandakan bahwa mereka jauh dari kasih karunia Allah. Mereka telah jatuh dari kasih karunia Allah. Hukum Taurat hanya menunjukkan bahwa mereka adalah orang berdosa. Hukum Taurat tidak membawa keselamatan bagi mereka. Mereka
menyatakan dengan mengikuti sunat mereka akan selamat dan masuk surga. Tapi firman Tuhan mengatakan sunat atau tidak disunat tidak ada artinya. Hanya karena anugerah Tuhan manusia bisa diselamatkan. Bukan karena sunat, bukan karena adat istiadat, tetapi karena anugerah Tuhan. Saudara, jangan membanggakan sesuatu yang bisa menjadi kuk perhambaan dalam kehidupan. Justru itu menghalangi anugerah Tuhan dalam hidupmu. Justru engkau jatuh tidak di bawah kasih karunia Tuhan, tetapi di bawah kuasa dunia ini. Terlepas dari Kristus, itu sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah dengan iman yang bekerja dengan kasih. Hiduplah dengan kehidupan yang berdiri teguh, tidak diperhamba dengan apapun juga. Sedikit ragi menghamiri seluruh adona. Sedikit ragi menghamiri seluruh adona. Ini membahayakan. Sesuatu yang salah kalau tidak diselesaikan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita, merusak rohani kita, mengganggu iman kita. Sedikit lagi ajaran yang salah ketika kita menerimanya itu akan membuat kita cacat dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu lagi hal yang dapat membawa kita hidup di dalam kebenaran sesungguhnya. Ada orang mengatakan hanya karena berbuat baik saudara diselamatkan. Saudara tidak. Bukan karena perbuatan baik saudara diselamatkan, tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat saudara baik. Saudara bisa berbuat baik karena anugerah Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan itu bukan merupakan satu membawa keselamatan, justru itu membawa syukur di hadapan Tuhan. Kebaikan-kebaikan itu menandakan saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan supaya diselamatkan. Saudara harus baik karena anugerah Tuhan menuntut saudara untuk hidup di dalam kebaikan, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Di luar itu saudara tidak akan bisa saudara menerima anugerah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan salah mendasari kehidupan kita. Bangunlah kehidupan kita didasari oleh anugerah Tuhan. Itulah hal yang terbesar. Itulah ada hal yang terbenar. Dengarlah kebenaran firman Tuhan. Hiduplah didasarkan oleh anugerah Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Saudara akan mengalami kehidupan dengan roh Tuhan. Saudara akan menjadi bagian dalam kerajaan Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Saya mau berdoa agar kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, buka hati kepada Tuhan. Artinya belum menerima Tuhan sepenuhnya. Saya mau mendoakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya membuka hati untuk Yesus masuk ke dalam hati saya. Masuk ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pusat kehidupan. Karena itu anugerah terbesar buat saya. Masuk ke dalam hati saya supaya aku diselamatkan, roh, jiwa, dan tubuh saya. Engkaulah Tuhan satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Saya membuka hati. Saya membuka hati. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan saya, sehingga saya bukan menjadi orang terhukum, tapi orang merdeka dalam Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sesungguhnya ini. Saya menerimanya dengan meyakini bahwa saya menjadi keluarga Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga untuk yang sakit. Angkat tanganmu. Tuhan, jamah yang sakit. Ini juga bisa menjadi kuk yang memperhamba hidup mereka dalam keterbatasan oleh karena sakit penyakit yang berat. Lepaskan Tuhan, bebaskan di dalam nama Yesus. Apa yang bukan ditanam oleh Bapa di surga, Bapa cabut dalam nama Yesus. Sakit penyakit, enyah kau, keluar kau dari tubuh anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus.
saya lepaskan atas Bapak Ibu dan Saudara. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Lepaskan dia Tuhan dari penyakit ini. Penyakit TBC, penyakit asam urat, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan penyakit dalam bentuk apapun, kelumpuhan yang menghalangi keterbatasan kehidupannya, menghalangi kebebasan. Kami patahkan, kuk ini kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dilepaskan Tuhan engkau dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan engkau di dalam nama Yesus. Sembuh engkau dalam nama Yesus. Sembuh engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami kelemahan imannya, Tuhan jamah, kuatkan hati mereka, hibur mereka, berikan terang Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka juga bisa hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus, mereka menjadi kuat, iman mereka menjadi dewasa, dan mereka bisa berjalan di atas kesulitan-kesulitan dengan kemenangan demi kemenangan oleh anugerah-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, bagi mereka Tuhan Yesus yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, lepaskan Tuhan Yesus. Lepaskan bahwa Tuhan jauh lebih besar, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada penyakit COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bagi mereka yang kena sakit COVID, Tuhan bebaskan mereka. Bebaskan mereka, lepaskan mereka, bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu hadir atas mereka. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.